Halo Bapak Ibu semuanya, masih bingung tentang PNS dan P3K? Nah, video ini akan menjelaskan bagi Bapak Ibu sekalian agar paham secara lebih detail P3K itu bagaimana dan PNS bagaimana, dan tentu keduanya ini adalah ASN atau aparatur sipil negara. Terkait dengan perbedaan PNS dan P3K, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, untuk ASN PNS ya, jadi PNS dan P3K ini merupakan ASN ya, keduanya sama-sama ASN, di mana untuk PNS ini ya, WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K di sini ya, WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu ya. Ini dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi perbedaannya terletak di jangka waktu tertentu. Kalau PNS ini atau ASN PNS ini secara tetap ya, secara kepegawaian itu. Kemudian terkait dengan batas usia saat CPNS dan P3K, di mana kalau PNS itu kita kenal juga ada CPNS, kalau P3K ini tidak ada istilah CP3K, langsung P3K ya. Untuk CPNS atau PNS ini sendiri, ya batas usia melamarnya minimal 18 tahun, ya, dan usia maksimalnya adalah 35 tahun untuk melamarnya, ya. Jadi ini jelas. Dan untuk P3K minimal bisa menjadi P3K 20 tahun dan usia maksimal 1 tahun sebelum pensiun atau sebelum menduduki masa jabatan terakhir tertentu ya, itu bisa melamar. Jadi P3K itu seperti itu, dilihat dari sisi usianya. Di sini dasarnya adalah pasal 16 ya, terkait dengan aturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah diatur pada peraturan pemerintah tersebut. Dan berikutnya, tahapan seleksi CPNS P3K ini, di mana PNS ini seleksinya dimulai dari seleksi administrasi, kemudian ada SKD dan seleksi kompetensi bidang. Kemudian untuk P3K ini sendiri ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi, manajerial, teknis, sosial, kultural ya, yang harus dilalui. Jadi bedanya seperti itu. Jadi cukup berbeda ya di sini. Kalau PNS ini ada SKD, kalau P3K tidak ada, jadi langsung seleksi kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural, seperti itu. Dan pemberhentian, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, PNS dan P3K ini juga bisa dapat diberhentikan atau di stop ya masa kerjanya. Ya, di mana untuk PNS ini pemberhentian dengan predikat tertentu, PNS yang dimulai dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, kemudian perampingan organisasi, kemudian mengakibatkan pensiun dini dan tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas. Sedangkan untuk P3K ini pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu juga, di mana pemutusan hubungan perjanjian P3K ini dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir ya, karena jelas ya statusnya P3K ya, perjanjian kerja ya. Maka jika perjanjian kerjanya sudah selesai ya, bisa saja berhenti, meninggal dunia atas permintaan sendiri dan perampingan organisasi dan tidak cakap jasmani dan rohani, hampir sama dengan PNS, dan bedanya hanya ada pada di sini Bapak Ibu sekalian, jangka waktu perjanjian kerja ya itu. Dan yang berikut jika kita lihat untuk kedudukan PNS dan P3K. PNS ini dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan, sedangkan P3K ini tidak dapat mengisi JPT Pratama ya. JPT ini adalah jabatan pimpinan tinggi ya. Jadi P3K tidak bisa. Jadi jabatan yang dapat diisi ini diatur pada Menpan RB nomor 76 tahun 2022, dan nanti kapan-kapan kita akan bahas jika mungkin Bapak Ibu sekalian berkenan ya. Itu. Dan berikutnya, nah ini yang tentu ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian ya, gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Untuk PNS ini dan P3K sama mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Nah, untuk gajinya dan tunjangan secara detail di sini kita lihat ya.
untuk PNS dan P3K kita sama-sama lihat, kita bedakan gaji pokok ya, dapat sama, tunjangan keluarga juga, tunjangan pangan juga ada, tunjangan jabatan juga ada, tunjangan kinerja juga ada ya, pemerintah pusat. Kemudian untuk tunjangan kinerja ini bagi pemerintah pusat ya, jangan sampai keliru. Jika misalkan pemerintah daerah ya tidak ada tunjangan kinerja ya, memang di sini sudah jelas ya pemerintah pusat. Dan yang berikut tambahan penghasilan bagi pegawai untuk Pemda ya, PNS di Pemda, tunjangan risiko bahaya bagi jabatan tertentu, tunjangan khusus ya, tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus dan P3K sama, tunjangan profesi ini juga sama yang didapatkan ya, tunjangan secara umum kalau kita lihat di sini ya, dan kita sama-sama saksikan, kita sama-sama bandingkan di sini, itu sama ya, dapat yang didapatnya ini ya, kalau berdasarkan yang ada di sini ya. Dan berikutnya untuk batas usia pensiun sekarang PNS dan P3K 58 tahun ya, pejabat administrasi, untuk P3K 58 tahun bagi pejabat fungsional, ahli muda, pejabat fungsional pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Nah, untuk 60 tahun PNS ya, pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungsional. Untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media juga sama, 60 tahun, dan 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Jadi seperti itu batas usia untuk PNS dan P3K. Dan seperti itu dulu informasi, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.